Baik, selama proses 3 bulan belajar bersama, pelatihan bersama, segera tadi Ibu Karma Wijaya dengan berbagai hati kali ini Wahyu Triku Wagasita mempersembahkan Karma Wijaya untuk Anda yang sudah ditampilkan dalam durasi kurang lebih 1,5 jam ke depan. 1,5 jam mungkin bisa sangat berarti untuk Anda ketika bisa menikmati alur cerita yang disampaikan oleh Ibu Karma Wijaya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Sucara untuk sedikit memberikan prakata di kesempatan dari mewakili pelatihan pendeta Kabupaten Madiun, Bapak dari Pak Lurah dari Merokok, monggo atur Pak Darno Rumberu sama Mas Antu. Tadi mana Mas Antu? Tadi melihat Mas Antu dan mahasiswanya mungkin 2 atau 3. Pak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit kenangan buat teman-teman saya yang 3 bulan berturut-turut berlatih, yang tadinya matul, tadinya nggowo dilemi, tadinya harus ngaris dan seterusnya. Ini berlatih selama 3 bulan, yang tadinya kesenian rakyat yang agak bisa diinterpretasikan sebagai rakyat betulan, tapi penjenengan sudah bisa melihat sendiri diubah oleh teman-teman kami hingga menjadi sebuah seni yang saya tidak tahu penilaian penjenengan. Nanti saya mohonkan kepada Pak Darno dan kawan-kawan untuk sedikit memberikan gambaran kalau itu masih ada kekurangan yang mana. Ini penari senior kita ini. Mbak Dewi kemenangan dan Mbak Dewi. Saya mohonkan pada Pak Darno terlebih dahulu, Bu, kemudian berlanjut Mas Leon, seterusnya. Ya, saya sengaja untuk menyimak dari awal sampai akhir, tidak beranjak dari tempat duduk walaupun tapi terus terang saya terkagum ing atasnya apa ya, bahasa Indonesia apa ya, sekalipun beliau atau semua pendukung adalah punya kesibukan sebagai petani, ada mungkin juga yang pedagang, tetapi mereka ketika masuk di panggung mereka fokus pada dirinya sebagai seorang penari. Saya sedikit bingung bagaimana mereka bisa memanage pikiran itu dengan 2 profesi yang sangat berbeda itu. Tetapi kekaguman saya yang kedua adalah apa yang digagas oleh teman-teman dalam 3 bulan itu menurut saya itu sudah menjadi seperti ini. Ini seperti bim salah bim, betul ya, seperti apa, ada wahyu yang tiba-tiba datang ke Magelang menitis kepada Pak Soro untuk membentuk pergerakan-pergerakan seni yang mencoba untuk mengcounter semua apa ya, euforia yang ada di luar sana, dan mereka punya cara sendiri untuk bisa bergabung untuk melepaskan persoalan-persoalan yang pelik di dalam kehidupan ini. Saya melihat ada nilai yang luar biasa, sehingga saya dorong sekuat mungkin dari akademisi ISI Surakarta supaya kegiatan semacam ini terus dilanjutkan. Kemudian kalau ini dianggap menilai, monggo, tapi intinya begini, dari awal sampai akhir sekalipun masih tampak terputus-putus ya, tetapi benang merah sudah, yang kusut-kusut itu sudah udar, kemudian kusut lagi, udar lagi, tapi tidak jadi problem. Ada sebagian yang saya amati bukan belum jadi, tapi belum terbentuk, yaitu kesatuan antara tari dengan musik. Ya, karena ruh atau jiwa atau rasa pergelaran itu sebagian dipengaruhi oleh musik itu sendiri. Ya, 60% musiknya sudah tampak dan wujud dari spirit, bukan kedesaan tapi spirit kerakyatannya, yang itu adalah nilai bagi saya. Tetapi satu sisi pada bagian-bagian yang sangat penting, yaitu sambung rapet ya, mohon nanti kalau ini dianggap sebagai satu
sesuatu yang penting mungkin perlu pembenahan, karena bagaimanapun kalau sebuah rangkaian kemudian gerbong antar gerbong itu menjadi berputus, kesatuan itu menjadi tidak kuat. Yang tari saya melihat semua sudah menikmati dan saya tidak terlalu banyak komentar karena saya tidak terlalu tahu tentang tari. Cuman catatan dari saya, silakan yang tahu persis tentang tari khas gaya Magelang itu tolong digali beneran supaya apa yang muncul sebagai bentuk inovasi juga masih mencirikan gaya Magelang. Kalaupun mengadopsi dari gaya-gaya yang lain silahkan, tetapi jangan menjadi bagian dari jiwa itu. Adalah aksesori saja yang sehingga nanti bagian-bagian yang penting di dalam esensi nilai-nilai lokal itu menjadi tertata, termasuk juga musik. Saya kira itu Pak. Saya kalau ngomong itu dari Sudah, sebelum Mas Leon, iya, Mbak Dewi mau tanya dulu sudah misi saya ini. Sugeng siang, sugeng sonten, sugeng kemawon. Untuk panganten kula Dewi Cahya Barwati, Dewi kemawon, kula saking Jogja. Semua bagus sekali, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak. Saya harus mengapresiasi sekali. Tadi saya duduk paling depan sendiri, saya seperti menonton film karena di depan penonton TV. Saya bisa melihat dari berbagai sisi. Dan saya harus mengapresiasi semua warga desa di sini dan Pak Sucoro. Semangat Pak, semangat, semangat harus dipertahankan. Dan tapi saya ada pertanyaan Pak Sucoro, kalau boleh. Okay. Tadi saya melihat ada dua putri cantik yang menggunakan ornamen Bali. Itu ceritanya terus pun Pak. Ya, jadi mungkin Mas Darno, Pak Husen, Pak Lurah, Mas Ansu, Pak Leon, Mbak dulu ngadep ornamen Bali kita pakai karena Borobudur itu filosofinya dan itu lebih pada Bugis. Jujur saja saya di sini tidak terlalu berani untuk mengatakan membawa nama kalimat mudra. Mudra itu ada banyak mudra, dari mudra, Gyani mudra dan seterusnya. Nah, dalam gerakan-gerakan ini saya tidak berani untuk menyentuh pakai gerakan-gerakan macam itu. Penari Bali kita sedikit gambarkan untuk sebagai kamuflase aja Pak Darno bahwa mereka agak sedikit Bugis meskipun tidak pakai orang Bugis. Tangan ini. Oke, Mas Leon. sugeng nih sonten, sugeng sonten. Nami kulo Leon, kulo saking Meksiko, kulo sinau dateng di Surakarta jurusan Karawitan. Ya, itu bahasa Jawa saya yang sederhana, yang sedikit-sedikit. Saya benar-benar melihat bisa dikatakan dua unsur atau dua sisi. Mungkin yang pertama, saya akan menyampaikan dua-duanya bahasa saya. Mungkin satunya ada unsur-unsur, ada bagian-bagian yang benar yang menggambarkan bagaimana itu kehidupan di Jawa, di dalam kebudayaan Jawa, orang Jawa seperti apa. Itu sangat saya melihat dalam era globalisasi sekarang cukup penting untuk mungkin seluruh dunia, tidak hanya Jawa, tentu saja Meksiko, tentu saja Wales itu
dalam zaman sekarang itu kami sangat terpengaruh dari mana-mana. Mungkin dengan Bapak Darno, beliau melihat saya ketika kuliah saya berpakai batik untuk menghormati kebudayaan Jawa dan mau mengikuti berpakaian dengan cocok dalam bidang akademis dan acara resmi itu. Dan itulah mungkin tadi lihat ada satu scene, satu bagian di mana ada bapak-bapak dan ibu dan satu masyarakat menolong yang orang yang sakit, yang ada kesan di situ juga. Saya melihat atau saya bisa menginterpretasikan bahwa itu juga dalam ada makna ya, mungkin saya bisa diberikan interpretasi atau tafsiran saya bahwa itu juga bisa melihat bapak lebih tua dalam pertunjukan ini berpakaian adat Jawa dan anak-anak kecil tidak berpakaian. Lalu seperti nanti mereka berpakaian apa belum tentu ya. Dan itu mungkin ada satu unsur, satu kesadaran bahwa kita mau kemana. Kedua ini juga yang seperti Pak Darno bilang itu ada banyak unsur-unsur Nusantara ya. Ada Bali, ada Banyumasan, ada Jogja ya. Ya seperti itu mungkin bisa dihaluskan lagi dan seperti Bapak sudah bilang itu gayanya membedakan dalam satu karya, membedakan antara apa yang jadi ciri khas Magelang dengan mungkin ciri khas Bali, ciri khas Banyumasan itu ya tentu saja boleh digabung. Dan sekian untuk sembah nuwun. Ketika manusia lahir dari gua garsanipun ibu dan bapak, lewat sebuah proses yang tidak usah jelaskan muncullah anak. Saya gambarkan kita gambarkan seperti ini. Ketika anak lahir, nah tentunya kan tidak pakai pampers ya. Tapi kalau ini nggak pakai pampers nggak sopan gitu. Jadi anak lahir, anak masih kecil, boleh dikatakan belum ada dosa dan seterusnya. Ketika menjalani proses kehidupan, Borobudur itu ada Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketika menjalani proses kehidupan, kemudian menjadi seperti ini. Kemudian menjadi seperti ini. Dia harus berpakaian rapi dan seterusnya. Dewasa kemudian bisa menjadi seperti ini, Mbak Jum, Mbak Jip. Ini dia harus menikah dan seterusnya. Proses kehidupan. Tapi semuanya ini kan tidak bakal luput oleh sebab akibat. Tidak akan luput dengan sebab akibat. Mbak Jum jalan bujune sok royalan main, keluarganya itu kuburan. Itu kan sebagian dari sebab akibat. Jika Mas bangga menceritakan tentang sebab akibat, kira-kira seperti itu. Menjelang akhir dewasa, setelah jadi tua seperti begawan dan akhirnya meninggal. Ketika meninggal seperti ini, tua menikmati hari masa tuanya, manane minggalek sedekah atau ngaji dan seterusnya. Nah, tapi ketika sudah menjelang ajal, harta yang mereka kumpulkan itu kan dia juga nggak akan dibawa meninggal, mati kan dikubur ya. Halo semua, Sukan Sonton.
menari. Bagus sekali bisa nonton di sini dan juga mengrawat. Terima kasih karena sering mengrawat tidak terima kasih dan ya senang sekali bisa ikut di desa ini apa namanya Karang Ponorogo, Banyuroto, Sawangan. Ya, saya juga orang desa, jadi senang sekali bisa lihat budaya dari desa kalian. Oke, Mbak Ellen, ini ada permintaan, aku belum menjelaskan Mbak Ellen dari mana. Ya, mohon maaf, saya dari Wales, itu negara kecil dekat Inggris. Di Bahagia. Iya, saya untuk menjawab, untuk selanjutnya saya mohonkan saran dan petuasnya dari Pak Usen sekaligus menutup kegiatan selama 3 bulan yang telah secara jujur saya selaku mengambil 8 juta. Tepuk tangan untuk Idola Bangga. Pelatihan ini didanai oleh dana patungan. Terus terang aja, penyumbang terbesar adalah dari kelompok Idola Bangga. Pak Lurah, kalau penjenengan berkenan untuk ada beberapa kesenian yang bisa gabung, tapi terus terang Pak Lurah, di sini ya, ada satu komitmen yang harus ditepati, ada satu janji. Teman-teman Kidung Karmai Bangga yang sudah Nur Sewu, bukan dibina, kalau dibina saya salah gitu. Itu sudah dikancani oleh teman-teman, mereka harus bertanggung jawab menyisihkan hasil tanggapannya ya, untuk membantu kesenian yang di bawahnya. Yang kedua, teman-teman yang sudah seperti ini harus mau ikut ya, ngelatih atau memberikan support dukungan pada teman-teman yang di bawahnya. Untuk itu, saya terima kasih kepada teman-teman Kidung Karmai Bangga yang sudah banyak membantu kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Usen untuk menutup acara ini. Ini gonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng sonten kepada semuanya. Tinju sama sepak bola maksudnya. Kalau di Wales, di Inggris, sama di Meksiko dipersatukan dengan olahraga, di Banyuroto khususnya disatukan dengan kesenian. Mudah-mudahan kesenian kita juga bisa mendunia seperti Liga Inggris ataupun Oscar de la Hoya. Meskipun pada kesempatan ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dibantu dalam memfasilitasi warga kami Kabupaten Magelang dalam berkesenian. Ini sedikit sebelum saya menutup tadi ketua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Darno dan juga Mas Leon tadi. Tolong ini Pak, masih terputus-putus. Seandainya ikut Dinas Pariwisata karena di situ adalah faktor nilai jual, maka sudah pantas ditonton, tapi untuk dijual masih sebentar perlu dibenahi. Begitu, nggak boleh marah. Ini teman-teman ini juga nanti dipersiapkan untuk mengisi panggung kesenian TIC yang akan dijual oleh Dinas Pariwisata. Kita untuk seperti Pak Toro ini, nek orang Pak Toro sepi Pak Jelas.
ini adalah bumi karma. Semua yang ada pada bumi ini mempunyai karma, termasuk warisan kerajaan Karaya. Dan Pangeran Sanggara boleh mengambil manfaat atas warisan itu. Tetapi jangan lupa Pangeran juga harus menjaganya agar warisan itu tidak rusak hingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Dan bilang, bumi Sambara Utara.